Ini sudah jelas suaranya? Jelas, jelas Pak. Jelas ya. Oke, Bu Hani, ini siapa coachnya duluan? Kasus dari Pak Zahrul. Ini siapa duluan coachnya Bu Hani? Pak Zahrul duluan apa saya yang tanya dulu kalau nggak boleh? Boleh, berarti Bu Hani sebagai coach duluan ya. Saya coachi ya. Oke, Bu. Oke, kita mulai. Ini kayak di skenario kemarin ya. Saya datangi Bu Hani ya. Ya, berarti ini pertanyaannya dari saya Pak ya? Iya, pertanyaan dari Bu Hani. Saya sebagai coachinya. Berarti kasus saya nih ya Pak ya? Kasusnya saya Bu berarti. Kalau Bu Hani sebagai Ya, maksudnya, coachnya, berarti kan yang berkasusnya saya. ya maksudnya kasus yang saya kirim itu kan? Iya, betul-betul. Kasus apa namanya? Bentar Bu, saya lihat dulu. Siswa yang jarang mengumpulkan tugas gitu ya. Mengumpulkan Iya, tugas. pada waktu. Iya. Oke. Kita mulai Bu Hani ya. Ya Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Zahrul. Bu Hani kira-kira nih sibuk nggak siang ini? Tidak Pak Zahrul, silahkan saja. Saya lihat Pak Zahrul tidak bersemangat seperti biasanya ya. Bagaimana Pak Zahrul? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, nih beberapa hari ini saya agak kurang bersemangat memang karena ada sedikit masalah di kelas Bu, bukan masalah di kelas sih, tapi lebih ke saya ingin mencari solusi Bu. Caranya gimana? Ada siswa saya di kelas yang kebanyakan dari mereka agak susah mengumpulkan tugas tepat waktu gitu. Beberapa di antara mereka yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Begitu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak terhadap siswa Bapak ini? Saya sih Bu merasa khawatir pertama kepada dia nantinya kalau dia sering tidak mengumpulkan tugas kan akan berimbas ke nilainya, kurang nilainya kan. Kemudian juga saya khawatir nanti dia tidak memahami materi dengan baik gitu karena dia tidak menunaikan tanggung jawabnya untuk mengumpulkan tugas gitu Bu. Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada semua pelajaran Pak? Pelajaran saya aja Bu, pelajaran PAI saya lihat karena kan saya udah tanya juga sama guru-guru yang lain. Cuman guru yang lain mengatakan bahwa pelajaran mereka sih tidak ada masalah gitu kan. Cuman kalau pelajaran saya lihat ada beberapa anak ya. Yang saya lihat juga ada penurunan semangat belajar Ibu itu. Penurunan semangat belajar di kelas sehingga itu juga membuat mereka tidak tepat waktu mengumpulkan tugas atau mungkin mereka nggak paham dengan tugas mereka Bu, jadi terkendala dalam mengumpulkan tugasnya begitu Bu. Itu ada beberapa masalah itu Bu, ada tadi mengumpulkan tugas kemudian semangat belajar yang kurang begitu Ibu. Kayak mana Bu ya? Bagaimana Pak Zahrul? Bagaimana cara Pak Zahrul memberikan pelajaran
ketika pembelajaran gitu Pak? Yang sudah pernah saya lakukan sih Bu, saya mengajar dengan berceramah, kemudian tanya jawab biasa dengan anak-anak kayak gitu, ceramah-ceramah aja, cuma cerita-cerita tentang, kalau materinya tentang sejarah Nabi ya saya bercerita gitu di depan mereka. Biasanya kalau yang merekam itu ke begitu Bu. Nanti coba saya periksa, biasanya dia gimana respon anak-anak ketika boleh Pak ya. Kalau memang sudah biasanya paling telat kalau saya itu besok pagi biasanya baru ada. Bu Isra, agak besar suaranya Bu ya, kakaknya nggak kedengaran suara kami. Tadi Bu Hani bilang apa Bu? Bagaimana respon anak-anak ketika Bapak melakukan pembelajaran seperti itu Pak? Anak-anak sih Bu merespon, ada sebagian mereka yang merespon bagus tuh, mereka senang, ada cerita dari Pak Zahrul mereka senang gitu. Juga ada beberapa siswa yang tadi saya maksud ya, siswa ini yang memang pokoknya bisa aja tuh, bahkan mereka sambil tiduran di meja gitu, kadang mendengarkan setengah, kadang juga nggak mendengarkan, tidak mendengarkan. Kenapa ya Bu ya? Atau memang karena saya terlalu menonton saya ngajar sehingga membuat mereka itu nggak semangat belajar, dan pada akhirnya mereka lebih malas mengumpulkan tugas PAI-nya karena mereka mungkin nggak paham kan. Si Ibu mana ya? Ya, sekarang kan Pak Zahrul sudah tahu masalahnya ya. Berarti anak-anak itu kurang aktif dalam pembelajaran sehingga tidak bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jadi lalu upaya apa yang Pak Zahrul lakukan selama ini untuk supaya anak-anak ini lebih aktif begitu Pak? Berarti upaya yang pernah saya lakukan maksudnya Bu ya? Iya Pak. Kalau upaya yang sudah pernah saya lakukan ya seperti itu. Kalau saya melihat anak-anak sudah mulai menurun semangatnya, saya mencari cerita lain gitu, cari cerita alternatif, cerita lain yang memang konten ceritanya lebih bersemangat, lebih hidup gitu. Itu cara yang pernah saya lakukan. Kemudian saya juga kadang-kadang meminta siswa untuk bercerita, berganti cerita dengan saya. Jadi saya saat itu saya berpikir, ini kalau saya yang cerita terus kan, apalagi anak-anak yang dengerin kan mereka cepat bosen. Jadi ini kita bermain peran aja gitu. Cuman yang bermain peran ini yang saya manfaatkan siswa untuk lebih banyak bercerita itu agak jarang saya lakukan sih Bu, agak jarang saya lakukan karena saya khawatir nanti penyampaian cerita dari anak-anak kepada anak yang lain itu tidak ceritanya itu tidak beruntun, tidak sistematis, kemudian juga bahasa-bahasa mereka yang kurang gitu, sehingga itu membuat anak-anak yang lain ketika pun mendengarkan cerita terkait materi itu jadi tidak paham gitu, atau miskonsepsi nanti dari mereka. Itu saya takutkan. Makanya selama ini model role playing atau bermain peran atau bertukar peran itu yang ini jarang saya lakukan Bu. Jadi ya saya lakukan aja sendiri, cerita-cerita saya sendiri kayak gitu. Oh, jadi hasilnya setelah Bapak melakukan itu hasilnya tetap sama meskipun sudah dibuat sedemikian rupa Pak ya? Iya benar Bu, benar. Sudah menggunakan metode atau pembelajaran yang lain, atau Pak Zahrul mungkin sudah merefleksi pembelajaran Bapak? Oke. Dengan siswa selama ini? Iya. Mungkin melakukan sesuatu agar anak-anak menjadi lebih termotivasi begitu Pak Zahrul. Refleksi Bu ya, refleksi setelah belajar gitu ya. Ada sih Bu, saya lakukan refleksi belajar kayak semacam
menanyakan perasaan mereka setelah belajar itu bagaimana, terus juga menanyakan apa kemauan mereka setelah belajar hari ini. Maksudnya mereka mau belajar yang bagaimana ke depannya, ada saya tanyakan. Cuman ya sekedar saya tanyakan sih Bu, saya nggak mengambil tindak lanjut dari refleksi itu. Apa itu menjadi suatu apa namanya, kelemahan juga kali Bu ya, karena saya tidak menindaklanjuti refleksi itu kali Bu ya. Sehingga juga saya nggak ada perubahan gitu dalam saya mengajar, meskipun anak-anak sudah meminta saya untuk mengajar dengan metode lain. Nah, Pak, itu mungkin langkah dan upaya yang harus Bapak lakukan itu sudah bagus. Jadi Bapak harus menggunakan metode seperti tadi bercerita, ya kan, tanya jawab. Mungkin itu kurang menarik, tapi setelah Bapak melakukan pembelajaran seperti tadi berganti-gantian dengan bercerita dengan murid yang lain, itu mungkin muridnya sudah menarik gitu Pak ya dalam pembelajaran. Iya benar Bu, kalau bertukar mereka lebih senang sih, cuman sayanya yang jadi khawatir, takutnya materinya nggak tersampaikan dengan benar gitu, ceritanya nggak diceritakan dengan cara yang benar gitu, sehingga nanti mereka jadi miskonsepsi gitu, itu saya takutkan. Iya benar itu Pak. Jadi kira-kira apa yang akan Pak Zahrul lakukan ke depan? Jadi berangkat dari beberapa metode pembelajaran sih yang udah pernah saya lakukan tadi. Mungkin kali ini saya akan mencoba memberikan keleluasaan untuk siswa agar mereka juga bisa merasakan bagaimana bercerita sehingga siswanya pun yang lain jadi ikut terbawa dengan kondisi belajar saat itu. Mereka nggak mengantuk ya, nggak menurun semangat belajarnya. Karena kalaupun mereka menurun nanti kan ketika diminta bercerita, kalau mereka tidak fokus kan mereka nggak tahu mau bercerita apa. Mungkin strateginya saya ganti Bu kayak gini. Saya coba hilangkan sedikit kekhawatiran saya tentang takutnya nggak tersampaikan materi dengan benar. Mungkin kali itu Bu yang mungkin harus saya lakukan ya. Karena tadi saya melihat sih ada perubahan semangat ketika mereka mau berganti bercerita. Ada perubahan semangat itu, lebih bersemangat mereka. Mungkin itu Bu yang mungkin bisa saya lakukan kali Bu ya. Iya benar Pak, benar. Itu bagus sekali Pak. Langkah yang Pak Zahrul ambil itu sudah tepat. Dan saya juga setuju dengan idenya Pak Zahrul. Nah setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Pak Zahrul lakukan ke depan? Saya berkomitmen agar bisa mengubah cara saya mengajar. Yang pertama, mengubah cara saya mengajar biar nggak monoton kali dengan anak-anak. Kemudian saya kayaknya berkomitmen juga untuk menindaklanjuti refleksi yang sudah saya buat dengan anak-anak. Jadi nggak sekedar di hari itu refleksinya, nanti di kantor atau di rumah saya baca refleksi dari mereka, saya telah lebih dalam. Dari situ nanti akan saya petakan, saya konsepkan metode ajar saya yang baru sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Itu jadi komitmen saya Bu. Keren sekali ya Pak Zahrul ya. Semoga Bapak dapat melakukannya dengan baik. Semangat ya Pak ya. Makasih banyak Bu Hani. Makasih banyak Bu Hani. Untung ada Bu Hani yang mau dengerin saya nih Bu nih. Sama-sama Pak. Saya suka berbicara kalau misalnya ditanya-tanya sebab-sebab itu ya Bu ya. Tapi kalau dijudge saya lebih nggak mau berbicara gitu. Maksudnya bukan nggak mau sih, di labeling, di judgement itu kan jadi nggak enak ya kan. Tapi kalau Ibu Hani saya lihat dari tadi malah ini saya membuat saya lebih semangat gitu. Ya Pak Zahrul. Berarti ini udah percakapannya kan? Udah Bu.
Udah selesai. Oke. Ini berarti sudah Bu ya? Terima kasih, terima kasih Bu Hani sudah mau mendengarin saya Bu. Curhat saya tadi. Ya Pak Zahrul, sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Nggak apa-apa Pak Zahrul. Oke. Dah. Sekarang gantian Bu ya. Ini udah 15 menit, tinggal 15 menit lagi nih untuk saya ya Bu. Bisa coaching sama Ibu nih. Oke. Bu Hani ini saya yang ya. Saya menghampiri Pak Zahrul ya. Oke. Jangan lupa ketuk pintu ya Bu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Zahrul. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Hani. Iya Pak Zahrul, saya mau berbicara sebentar dengan Bapak. Apa saya mengganggu waktunya Pak? Oh, enggak sama sekali Bu Hani. Ini kira-kira gerangan apa nih Bu Hani menyumpai saya ya? Begini Pak, saya mau cerita tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini Pak. Mungkin Pak Zahrul bisa membantu saya. Oh, baik Bu. Saya pikir tadi Ibu minta uang gitu. Saya nggak ada uang juga. Bantu. Tapi untuk sharing-sharing ya, saya sangat suka sharing-sharing Bu. Boleh Bu, silakan Bu. Ada gerangan apa Bu? Ada gerangan atau masalah bagaimana nih Bu? Saya bantu dengar Bu ya. Nanti solusi cari sendiri. Oke, silakan Bu Ani. Pak Zahrul suka bercanda ya. Biar nggak tegang kali nih Bu kita diskusi. Sebenarnya saya ingin mencarikan solusi ini dari Bapak terhadap permasalahan saya Pak. Akhir-akhir ini kan di kelas saya tuh ada satu orang anak yang memang dia ini sangat luar biasa emosionalnya Pak. Sampai-sampai dia ini kan emosional tidak bisa terkontrol. Dia selalu marah, terus mengganggu teman, suka tersinggung. Bahkan anak ini juga selalu keluar masuk kelas, sehingga mengganggu proses pembelajaran, ya kan Pak? Betul. Pak tegur pasti dia marah-marah gitu Pak. Oke. Mungkin bisa Ibu gambarkan sedikit gitu ya kepada saya. Kira-kira saat Ibu melihat fenomena itu, apa yang membuat dia itu bisa marah seperti itu Bu? Kenapa dia bisa marah seperti itu? Iya, saya juga sempat mencari tahu Pak latar belakang anak ini kan. Ternyata anak ini Pak orang tuanya itu broken home Pak. Oh iya. Jadi anak ini kurang diin gitu sama orang tuanya. Oh iya begitu Bu ya. Saat anak itu begitu, katakanlah dia lagi marah nih. Ibu Hani di dalam kelas kan, Ibu Hani dalam kelas, apa yang Ibu Hani rasakan waktu itu? Atau mungkin bisa Ibu gambarkan anak-anak di kelas juga itu bagaimana Bu? Ya, yang saya rasakan pasti saya sangat capek ya Pak ya, sangat lelah menghadapi anak itu karena saya coba menasehati dia, tapi dia juga tidak mau mendengarkannya gitu Pak. Oke. Dan Ibu Hani sudah coba untuk menasihatinya gitu ya. Itu yang Ibu Hani lakukan pada saat itu, pendekatannya itu dengan cara menasihatinya. Selain dari penyebab tadi Bu, orang tua dia di rumah yang broken home sehingga membuat dia itu cepat marah di sekolah. Kalau dia marah di saat dalam kelas itu,
Kira-kira Sandy karena apa Bu? Karena kenapa dia bisa marah gitu di dalam kelas? Ada penyebabnya nggak Bu kira-kira? Penyebabnya mungkin masalah sepele Pak. Mungkin kadang-kadang ada kesalahpahaman di antara teman-temannya dia itu, jadi dia marah gitu Pak. Kadang dia temannya tuh ambil pensil dia gitu kan. Teman yang tadi itu lupa mengembalikan, jadi dia marah sampai marahnya tuh sebesar-besarnya marah. Oke. Sampai dibuang buku-bukunya dia semua tuh Pak. Oke. Ini saya bisa menggambarkan nih bagaimana dia sekarang lagi marah begitu ya, melempar buku, memarahi temannya, mungkin meneriaki temannya gitu ya Bu ya. Tadi Ibu ini juga sudah menceritakan kepada saya pendekatan yang Ibu lakukan secara individual itu yang menasihatinya gitu. Dengan kondisi sekarang ini Bu, dengan kondisi sekarang yang anak-anak ini lagi marah begitu, kira-kira Bu Hani ada nggak sebuah kekuatan dari Bu Hani sendiri itu yang bisa membuat dia itu tidak marah lagi begitu? Ada cara nggak dari Bu Hani mungkin selain dari cara-cara tadi? Iya, saya juga akan mencoba satu pendekatan secara lebih dekat lagi dengan orang tuanya itu mungkin Pak ya. Mungkin saya akan mengajak orang tuanya juga di sini untuk ikut mendampingi anak ini supaya dia ini bisa diperhatiin lebih gitu Pak. Karena saya lihat anak ini kayaknya kurang perhatian gitu dari orang tua, sehingga dia di kelas itu cari perhatian supaya kita itu lebih memperhatikan dia gitu. Oke. Ya mungkin ya itu tadi karena orang tuanya itu sudah pisah sama ayahnya gitu Pak. Oke. Ini sekarang sepertinya Ibu Hani sendiri sudah berhasil nih Bu nih. Saya Ibu Hani sudah berhasil menganalisis penyebab anak ini marah kenapa. Ternyata dia butuh perhatian gitu kan. Dan sekarang tadi barusan Ibu sudah menyampaikan bahwa ada pendekatan baru yang mungkin bisa Ibu lakukan sehingga si anak ini bisa mengelola emosinya. Ya salah satunya dengan melakukan pendekatan yang lebih intens lagi dengan siswanya, mungkin bisa mengobrol tadi maksudnya Bu ya, mengobrol secara intens dengan dia, dengan orang tuanya juga ya. Bisa nggak Ibu Hani, maksudnya boleh Ibu Hani jelaskan kepada saya bentuk pendekatannya lebih rinci gitu, lebih detail kepada anak ini itu bagaimana, kepada orang tua juga bagaimana? Bisa nggak? Boleh nggak Ibu jelaskan sedikit aja? Yang nanti akan Ibu lakukan. Ya, saya kan orang tua yang ini kan tidak tinggal bersama dia ya Pak ya. Jadi saya mencari orang tuanya itu dari orang-orang terdekat rumah atau famili dari keluarganya anak ini untuk mendapatkan nomor HP orang tuanya, dan lalu saya menjumpai orang tuanya untuk mengobrol secara lebih akrab lagi gitu Pak, untuk mengajak orang tuanya itu memotivasi atau mendukung anaknya itu agar anak lebih memperhatikan anaknya gitu Pak. Oke. Kira-kira Bu dari skala 1 sampai 10 ini seandainya Ibu melakukan strategi itu dari skala 1 sampai 10 tuh kira-kira berada di skala mana Bu keberhasilannya? 8 mungkin Pak ya. Wow, itu luar biasa Bu. Kalau misalnya sudah skala 8 tuh mendekati Bu ya. Berarti bagus pendekatannya gitu. Mungkin bisa Ibu gambarkan sedikit Bu kepada saya kira-kira yang menjadi indikator dari keberhasilannya itu bagaimana Bu? Ya mungkin saya yakin dengan merangkul orang tuanya saya pasti bisa mengatasi permasalahan selama ini Pak. Oke, berarti salah satu indikator keberhasilannya adalah merangkul orang tuanya Pak. Oke, berhasil merangkul orang tuanya gitu Bu ya.
orang tuanya, agar orang tuanya itu juga bisa memberikan perhatian gitu ya, yang diinginkan oleh si anak ini, dan kemudian dia bisa mengelola emosinya. Oke, baik Bu. Kalau misalnya nanti dijalankan strategi ini, menurut Ibu itu kira-kira berapa lama, Bu? Mungkin kalau kita bilang 1 hari mungkin tidak, 1 atau 2 hari itu mungkin tidak bisa Pak ya. Jadi saya durasinya itu mungkin dalam waktu 1 sampai 2 minggu gitu Pak. 1 sampai 2 minggu gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang nih saya senang nih Bu. Saya senang Ibu sudah menemukan sendiri solusinya. Bu juga sudah menjabarkan dari indikator keberhasilannya. Bu juga sudah menjelaskan kepada saya durasi waktu yang akan Ibu gunakan dalam melakukan pendekatan tersebut. Nah, kira-kira nih Bu, butuh komitmen nggak kira-kira untuk bisa menjalankan hal itu? Saya berkomitmen bahwa apa yang saya lakukan ini akan berhasil gitu ya. Dan saya juga akan merubah anak ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Supaya dia nggak marah-marah lagi. Oke, baik sekali. Itu komitmennya Bu ya. Sudah ada komitmen juga nih sekarang Ibu. Sudah ada komitmen. Kira-kira Bu, dengan komitmen tersebut, Ibu kira-kira butuh bantuan nggak dari teman-teman? Butuh bantuan nggak kira-kira dengan teman itu untuk menjaga komitmen tersebut? Tentu Pak, tentu saya butuh, dan pasti semua guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah saya ini sangat mendukung dan memotivasi saya gitu Pak. Oke, baik sekali Bu ya. Saya lihat juga banyak dukungan di sekolah nih Bu nih. Termasuk saya nih Bu. Saya pasti akan mendukung gitu. Pak juga termasuk teman. Oke, luar biasa nih Bu. Saya pun udah paham nih tujuan Ibu sekarang kepada saya apa ya. Dan semoga aja Ibu juga sudah paham ya apa tujuannya jumpa dengan saya hari ini. Nah, terakhir Bu, dari perjumpaan kita mungkin ada lagi mau disampaikan Bu? Atau Ibu bisa menjelaskan kepada saya apa namanya tindak lanjut dari pertemuan hari ini? Kira-kira Ya mungkin saya diskusi hari ini sama Bapak ya. Jadi saya agak sudah tercerahkan dan saya sudah menemukan titik terangnya begitu dari permasalahan saya ini ya Pak ya. Dan saya juga akan terus melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih akrab lagi dengan anak yang tadi saya ceritakan, dan bila perlu saya akan lebih memberikan perhatian lebih untuk anak ini supaya anak ini itu lebih baik ke depannya dan emosionalnya itu bisa dikontrol gitu Pak. Oke. Kapan Bu kira-kira bisa dijalankan apa pendekatan tadi Bu? Mungkin sesegera mungkin Pak. Sesegera mungkin Bu ya. Oke, baik. Kayaknya sudah ini Bu ya. Ada lagi nggak Bu ingin disampaikan kepada saya? Mungkin saya diskusi apa lagi nih kita? Mungkin bisa saya bantu. Mungkin itu saja Pak permasalahan saya, tapi setelah saya bercerita dengan Bapak, sepertinya saya sudah menemukan solusinya Pak ya. Oke. Apa yang harus saya... Baik Bu, kalau begitu saya senang nih hari ini Bu Hani menjumpai saya langsung tanpa saya harus jumpai Bu Hani ya. Artinya nih Bu Hani memang yang jumpai saya langsung menyadari bahwa ada permasalahan di kelas, itu hal yang luar biasa. Kemudian juga Bu Hani untuk menyelesaikan masalahnya, Ibu Hani juga segera menjumpai saya gitu kan, untuk sharing sekalian menemukan solusi sendiri gitu dari masalah tersebut. Saya angkat salut pada Bu Hani hari ini karena sudah menjumpai saya gitu. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, saya juga berterima kasih sama Pak Zahrul telah mendengarkan cerita saya. Oke, sama-sama Bu. Ya Pak. Oke ya, udah selesai ya. Udah ya. Ini saya berhenti rekam dulu ya. Sudah 29 menit. Kurang 1 menit lagi Bu, 30.